Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sebelum memulai, alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Fajar. Fajar ada keterangan apa? Dia lagi keluar sama ibunya, Bu. Oh ya, oke. Ada lagi yang nggak masuk? Oh ya, oke. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan ya. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, mohon sikapnya secara bertanya, baik. Baik. Nah, Ibu mau tahu nih sejauh apa pengetahuan kalian tentang pemahaman materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Saluran distribusi. Terus yang kalian ketahui tentang saluran distribusi itu seperti apa? Penjualan. Ya, benar. Ada lagi? Menyalurkan barang, benar. Ada lagi? Oke, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang laporan keuangan. Nah, sebelum itu Ibu mau tahu, ini kan teman-teman biasanya melakukan transaksi atau membeli sesuatu, itu kadang ada yang sistemnya mencatat atau enggak gitu ya. Atau teman-teman mencatat atau membayang-bayangkan saja. Bayang-bayangkan saja. Nah, itu adalah salah satu contoh dari transaksi bisnis umum. Misalkan orang tua kalian, ayah kalian memberi uang belanja ke ibu kalian setiap bulan. Nah, itu merupakan contoh salah satu dari transaksi umum. Nah, hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Nah, apa sih itu akuntansi keuangan? Nah, akuntansi keuangan itu adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan. Jadi, maksudnya itu, laporan keuangan itu adalah proses mencatat sebuah transaksi. Nah, biasanya dilakukan oleh perusahaan atau instansi-instansi yang membutuhkan untuk laporan keuangan. Nah, contoh dari akuntansi keuangan itu sendiri ada beberapa poinnya yang harus kita ketahui, yaitu mengenal transaksi bisnis. Nah, transaksi bisnis ini ada 4 macam, anak-anak. Yang pertama adalah pembelian barang dan jasa. Nah, pembelian barang dan jasa ini dilakukan apabila kita melakukan transaksi pembelian untuk sebuah perusahaan. Contohnya, misalkan kita membeli atau biasanya disebut tengkulak ya. Tengkulak lah itu salah satu contoh pembelian barang atau jasa. Itu contohnya. Nah, pembelian barang atau jasa itu biasanya mempengaruhi kas sama ada di pembelian barangnya. Nah, kita kan membeli, otomatis kita mengeluarkan sejumlah uang ya. Nah, itu salah satu contoh pembelian barang dan atau jasa. Yang kedua adalah penjualan barang atau jasa. Ini nggak jauh beda dari pembelian, yaitu kita menjualkan barang atau jasa kepada konsumen kita. Nah, dari itu kita bisa menggunakan sistem pembayaran itu secara kredit atau secara tunai. Nah, salah satu cara tunai itu biasanya mempengaruhi hutang. Kalau hutang biasanya kita membeli barang, tapi secara kredit itu disebut dengan pembelian atau penjualan hutang. Nah, sedangkan kalau penerimaan piutang itu biasanya konsumen kita yang hutang ke kita.
Jadi sistemnya itu misalkan kita ngasih misalkan pinjaman. Nah itu disebut dengan piutang. Nah, di dalam laporan keuangan atau akuntansi keuangan itu juga ada persamaan dasar akuntansi. Nah, ini penting banget kalau kalian memahami akuntansi keuangan itu harus memahami lebih dahulu persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini yaitu rumus atau konsep fundamental dalam akuntansi yang menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal perusahaan, yaitu dirumuskan dengan aset itu berupa harta kita, bisa berupa tanah, bangunan, atau bisa berupa keuangan atau kas gitu. Sedangkan kalau kewajiban itu ada dua. Yang pertama yaitu kewajiban hutang. Hutang sama ada di kewajiban piutang. Ada juga ekuitas. Ekuitas itu modal awal kita untuk membuat laporan keuangan. Nah, ada juga mekanisme debit dan kredit. Yang pertama, dalam siklus akuntansi itu ada 5 jenis akun. Yang pertama adalah harta atau aktiva. Nah, harta atau aktiva itu ada beberapa jenis akun lainnya. Nah, ketika aktiva atau harta itu bertambah, itu akan mempengaruhi debit jika bertambah. Misalkan contohnya itu kayak kita membeli perlengkapan atau peralatan, itu kan peralatannya bertambah. Nah, itu untuk sistemnya ditaruh di dalam debit. Sedangkan untuk berkurangnya kebalikannya yaitu ditaruh di kredit. Untuk aktiva atau harta itu sama dengan beban. Sistemnya, mekanismenya seperti beban. Sedangkan untuk kewajiban dan modal dan pendapatan itu sama. Jika bertambah itu malah di sisi kredit. Sedangkan kalau berkurang ada di sisi debit. Misalkan, aku next dulu ya, Ibu next dulu ya. Nah, ini contohnya dari aset. Aset atau harta itu ada beberapa macamnya. Nah, aset itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aset lancar. Aset lancar itu berupa kas, persediaan, piutang, biaya atau beban dibayar di muka, atau misalkan ada iklan. Kita mengeluarkan iklan, sebuah perusahaan itu ada laporan keuangannya iklan. Nah, iklan itu masuk di aset lancar. Kemudian aset tetap ini yang nggak berubah. Contohnya yaitu tanah, bangunan, mesin, atau kendaraan. Nah, ada juga aset tak berwujud, yaitu hak paten atau hak cipta, terus ada waralaba, ada goodwill, sama ada merek dagang. Nah, sedangkan untuk kewajiban ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu terdiri dari utang gaji, utang wesel, utang pajak, utang bunga, dan utang usaha. Ini merupakan contoh-contoh dari utang yang jangkanya pendek. Kemudian ada juga kewajiban jangka panjang, yaitu utang obligasi, utang hipotek, dan utang bank. Ini maksudnya dari utang jangka panjang itu pembayarannya jatuh temponya lebih panjang daripada hutang jangka pendek. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas itu terdiri dari pendapatan. Pendapatan itu contohnya bisa dari penerimaan piutang atau penjualan, atau bisa jadi penjualan. Kemudian ada beban. Beban ini banyak banget beban. Ada beban gaji, ada beban iklan. Beban iklan sama iklan dibayar di muka itu beda. Kalau bedanya apa? Kalau iklan dibayar di muka itu biasanya tunai. Sedangkan kalau beban iklan itu dibayarkan secara bertahap atau jatuh tempo.
Tuh. Kemudian ada modal saham. Modal saham ini biasanya dilakukan atau diinvestasikan lebih awal. Biasanya ada di depan. Itu di laporan keuangan. Ada juga premi atau agio saham. Ada juga saldo laba, ada akumulasi penghasilan kompresi lain, ada kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali itu contohnya itu kayak PRIV. PRIV itu pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi. Contohnya itu kayak misalkan sebuah direktur perusahaan itu mengalokasikan dana untuk misalkan kebutuhan traveling atau apa yang tidak berhubungan sama sekali untuk perusahaan. Itu contohnya dari premi, contohnya dari PRIV. Ya, PRIV itu sama dengan uang yang kita ambil untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, ada juga contoh persamaan dasar akuntansi. Ini nanti ada soal seperti ini. Jadi, tolong untuk disimak baik-baik ya, anak-anak. Nah, Ibu ambil dari contoh toko Harapan Baru. Ini adalah usaha kecil yang menjual berbagai macam alat tulis. Nah, pada bulan Januari 2025, toko Harapan Baru melakukan beberapa transaksi bisnis. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi ini nanti sistemnya setelah kita mengidentifikasi sebuah transaksi, misalkan kita membeli perlengkapan. Nah, itu masuk persamaan dasar akuntansi. Setelah masuk persamaan dasar akuntansi, kita upload ke jurnal umum. Nah, contohnya ini. Nah, yang pada tanggal 1 Januari 2025, pemilik menyetor modal sebesar 75 juta ke rekening bank perusahaan. Nah, otomatis jenis transaksinya adalah setoran modal dan akunnya adalah kas dan modal. Kenapa akunnya kas dan modal? Karena kas itu kan sebuah uang, istilahnya uang yang masuk kan. Nah, uang masuk kas kenapa ditaruh di debit? Karena bertambah. Tadi kan rumusnya kalau harta bertambah di sisi debit, sedangkan berkurang di sisi kredit. Nah, kasnya bertambah di sisi debit lah, sedangkan modalnya bertambah juga tapi kok di sisi kredit. Balik lagi ke mekanisme debit kredit tadi. Kalau kewajiban, modal, dan pendapatan itu kalau bertambah di sisi kredit. Jadi balance. Kemudian yang contoh kedua yaitu pada tanggal 3 Januari 2025 membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 3.500.000. Secara tunai, otomatis uang kita keluarkan. Nah, itu akan mempengaruhi kas. Kita membeli, otomatis uang kita berkurang. Nah, itu ditaruh di sisi mana? Di sisi kredit, bener banget. Otomatis kita membeli perlengkapan. Nah, perlengkapan itu bertambah, jadi ada di sisi debit. Nah, ada siklus akuntansi, siklus akuntansi itu ada di 11 siklus. Yang pertama adalah identifikasi transaksi. Maksudnya identifikasi transaksi itu seperti apa? Nah, identifikasi transaksi itu seperti kita tadi membeli perlengkapan. Nah, perlengkapannya itu dibeli secara tunai atau pada tanggal berapa, itu merupakan identifikasi transaksi. Setelah kita melakukan identifikasi transaksi, kita menganalisis transaksi tersebut. Seperti yang barusan. Nah, itu kan kita membeli peralatan. Otomatis keuangan kita itu berkurang. Masuk di kas. Kasnya berkurang maksudnya. Nah, itu contoh dari analisis transaksi. Kemudian setelah kita masuk ke analisis transaksi, kan kita udah tahu akunnya itu kas sama peralatan. Itu kemudian masuk ke jurnal umum. Kasnya di sisi kredit, peralatannya bertambah di sisi debit. Tuh. Kemudian
Setelah masuk ke jurnal umum, kita masukkan ke buku besar. Buku besar itu seperti apa sih? Bukan, bukan ya. Buku besar itu merupakan memindahkan dari jurnal umum. Kalau jurnal umum kan secara keseluruhan transaksinya. Sedangkan kalau untuk buku besar itu akunnya satu-satu teman-teman anak, satu-satu. Jadi misalkan kalau jurnal umum, nanti jurnal umumnya itu satu transaksi itu satu lembar. Sedangkan buku besar itu satu poin, misalkan kas, ya kas saja. Peralatan ya peralatan saja gitu. Nah, setelah kita melakukan posting ke buku besar, kemudian kita menentukan neraca saldonya. Nah, neraca saldo itu dari buku besar. Misalkan kas di jurnal umum itu di tanggal 1 5 juta, di tanggal 2 5 juta juga. Otomatis nanti di neraca saldo itu ditambahkan kas sendiri, peralatan sendiri. Neraca saldo itu hasil dari posting ke buku besar. Jadi kasnya tadi itu keseluruhannya adalah 10 juta, itu diposting ke neraca saldo. Kemudian jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu menyesuaikan saldo akun untuk mencerminkan transaksi yang belum dicatat sepenuhnya dalam jurnal. Misalkan penyusutan aset atau pendapatan yang belum diterima. Atau bisa jadi misalkan kasnya itu ada sisa atau ada peralatan yang tidak dipakai, itu bisa ditambahkan ke jurnal penyesuaian. Ada juga neraca saldo setelah penyesuaian, itu sama dengan neraca saldo, cuma kita menambahkan dari akun yang jurnal penyesuaian. Kemudian yang ke-8 yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini membuat dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Kemudian yang ke-9 yaitu jurnal penutup. Nah, belum sampai di sini siklus akuntansi itu ada jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal kembali. Nah, jurnal kembali ini opsional jika dilakukan pembukaan atau penutupan buku baru. Nah, sudah anak-anak, setelah Ibu memaparkan materi, Ibu akan melakukan Ibu mau mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang Ibu paparkan. Bisa dibagi kelompok ya teman-teman, anak-anak. Ini ya, bisa kelompoknya bisa 3 orang atau di 4 orang. Ya, itu saja. Dua bisa cekokan. Wis, itu ayo ambil mati ya. Siapa? Nanti kalau ada kesulitan atau kurang pemahaman yang dirasa kurang dimengerti, anak-anak boleh ditanyakan ke Ibu ya. Jawab. Ayo, anak Iqbal. Kamu kelompoknya di mana? Jawab.
Ibu kasih waktu 15 menit ya. Kita sedang bekerja. Ya, diskusi ya teman-teman anak-anak. Ya, Bu. Ini Bu diskusi. Iya. Ayo mbaknya, anaknya, anak Helvi diskusi ya sama temennya. Dilarang main HP. Jangan dilihat dulu, aku malu. Kapolda ya.
Jika ada yang sudah selesai, ada yang sudah selesai belum? Belum, Bu. Kamu lagi ya. Bu, jangan kesini aja, kemari lu. Dibantu temannya ya, diskusi. Iya, Bu. Gak boleh berantem ya. Gak boleh rame ya anak-anak. Ini Bu, ini tuh nakal, Bu. Anak Udin, mengerjakan dengan tangan. Untuk ref-nya nggak perlu diisi ya anak-anak. Ya, Bu. Ini tuh, Bu. Kamu ini tidak mendengarkan. Ref itu diisi ketika kita sudah sampai di neraca saldo. Anak yoga, nggak boleh rame ya, mengganggu teman-teman yang lain. Kita kerjasama ini, Bu. Ya, diskusi bareng. Nggak boleh rame ya anak-anak. Sudah, ditunggu untuk teman-teman yang lain ya. Yang belum selesai boleh segera diselesaikan ya anak-anak. Ya. Nggak boleh rame ya. Nyontoh itu, Bu. Bu, ini kita yang itu kan yang benar-benar ditulis sebagai utang ya. Apa? Ini. Iya, kita membeli bukan menjual dari supplier. Iya.
Benar. Ini kita tulis harta. Hutang. Persediaan dan Iya. Ih, salah. Ini mana akunnya? dengan Punya tahu. aku nggak berani itu cuma melihat aja. Salah kan? Lihat kita punya mata. Lihat ada Suri. Nggak bisa menjadi kamu. Kamu juga nggak bisa. Bisa ini. Ya, nanti kalau sudah boleh perwakilan atau semua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Semua aja nggak apa-apa. Karena kan 3 sampai 2 orang aja. Ayo, kelompok pertama boleh maju. Iya, boleh. Kelompok pertama, teman-teman atau anak-anak yang lain yang sudah selesai bisa didengarkan untuk teman kalian yang presentasikan hasilnya ya. Ya. Jadi kita dari kelompok 2 dengan kami. Yang pertama, jawabannya laporan yang berikan definisi akuntansi atau laporan keuangan menurut Anda. Jadi laporan yang digunakan untuk mencatat suatu pola keuangan bagi individu atau dalam sebuah perusahaan. 2. Sebutkan dan jelaskan 4 jenis transaksi bisnis umum yang kalian ketahui. Pertama, transaksi tunai, kredit, penjualan, dan pembelian. 3. Jelaskan perbedaan kredit debit dalam kegiatan akuntansi dengan lambang D, yaitu penerimaan atau plus aset yang kredit dengan lambang K atau pengeluaran dengan lambang minus. Kunci jawabannya penting. Ayo. Nah, kemudian ada 3 contoh aset, kewajiban, dan likuiditas ya. Ini yang pertama, aset itu ada kas, ada piutang sama perlengkapan. Kemudian kalau liability itu kewajiban ya. Ya. Ada utang gaji, utang usaha, dan utang pajak. Kemudian kalau ekuitasnya itu ada modal, laba bertahan, dan modal yang baru ditambah. Kemudian untuk ini jurnal umumnya juga dipresentasikan. Boleh dibaca. Akunnya aja ya. Oh iya. Januari itu yang pertama itu kas debit, modal kredit. Kemudian perlengkapan debit, kas kredit, kemudian barang dagang debit dan utang kredit. Benar. Oke, Baik, terima terima kasih. kasih. Untuk kelompok selanjutnya, ayo. Baik, dari kelompok kita yaitu pertanyaannya mengenai berikan definisi akuntansi atau laporan keuangan menurut Anda. Jadi definisinya yaitu mengklarifikasi, meringkas atau melaporkan transaksi keuangan untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Oke, benar. Terus? Sebutkan 4 jenis transaksi bisnis umum yang kalian ketahui. Yang pertama pembelian. Pembelian itu adalah transaksi perusahaan barang atau jasa secara tunai atau kredit. Yang kedua penjualan. Penjualan adalah transaksi penyerahan barang atau jasa pada pelanggan sebagai imbalan. Penerimaan gaji adalah transaksi penyerahan upah atau gaji karyawan sebagai jasa. Yang keempat penerimaan piutang, yaitu transaksi ketika perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan atau kredit sebelumnya. Jelaskan perbedaan kredit dan debit dalam penelitian akuntansi diterangkan oleh teman saya. Jelaskan perbedaan kredit dan debit dalam pencatatan akuntansi. Yang pertama, debit. Debit adalah catatan tentang pendapatan atau likuiditas atau penurunan aset. Untuk debitnya, pencatatannya menunjukkan aset atau pengurangan kewajiban. Biasanya dicatat di kiri.
Kemudian sebutkan 3 contoh aset kewajiban ekuitas yang mungkin dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama aset kas, kelengkapan kantor dan kendaraan. Kewajibannya ada utang usaha, pinjaman bank, utang gaji. Ekuitasnya ada modal pemilik dan laba ekuitas. Laba ekuitas. 1 Januari kas debit 50 juta. 5 Januari P kantor. Oh, keterangan perlengkapan kantor masuk debit 2 juta. Kas masuk debit 52 juta 52 juta. 10 Januari persediaan barang dagang masuk debit 15 juta. Masuk kas 15 juta, masuk kredit. Jadi totalnya 67 juta. Kreditnya 67 juta. Boleh sebentar Ibu cek dulu ya. Iya. Nah, ini temennya ada yang salah ya teman-teman. Ini untuk 1 Januari tadi jawabannya apa? 1 Januari itu mempengaruhi kas dan modal. Nah, tapi ini untuk kelompok yang ini itu mempengaruhi kas aja 50 juta. Sedangkan untuk tanggal 5 Januari itu perlengkapan kantor 2 juta ya, tapi kasnya 52 juta. Memang seimbang balance, tapi tidak sesuai dengan jenis akunnya. Boleh, nggak apa-apa. Kan di sini kita sama-sama belajar ya, anak-anak. Yang baca yang tanggung jawab. Iya. Baik, boleh balik ke tempat duduknya. Beri aplaus dulu ya, anak. Oke, di sini setelah kita mempelajari tentang laporan keuangan, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kali ini? Boleh, Mbak Anak Rizky? Dia mukul aku. Nah, ternyata penting sekali untuk belajar cara mengelola literasi uangmu. Terus? Nah, itu penting Bu, bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga untuk diri sendiri Bu. Agar kita itu tahu nanti uang yang kita keluarkan itu kita belanjakan kemana gitu Bu. Jadi seperti itu. Benar. Mbak Mela, anak Mela? Oke. Jadi kesimpulan materi kali ini itu bahwasanya kita nggak harus menunggu laporan keuangan itu dikerjakan oleh sebuah perusahaan besar atau instansi tertentu, tapi kita juga dari pribadi kita masing-masing juga bisa melakukan pencatatan sederhana. Contohnya kayak tadi, misalkan kita membeli sesuatu barang, bisa kita mengelola atau memanage keuangan kita dengan pencatatan sederhana itu. Nah, untuk materi selanjutnya nanti tentang siklus sebuah akuntansi. Nah, siklus sebuah akuntansi, Ibu tadi menjelaskan bahwasanya siklus akuntansi itu ada di 11 siklus. Yang pertama tadi apa? Identifikasi transaksi dulu, kemudian kita analisis transaksinya, masuk ke jenis akun apa. Kemudian kita ke jurnal umum. Setelah itu kita posting ke buku besar, habis itu ke jurnal penyesuaian. Kalau ada misalkan ada yang mau disesuaikan, misal beban iklan yang belum dibayarkan atau sisa kas itu. Kemudian tadi ada juga ke neraca saldo, neraca lajur, kemudian laporan keuangan, kemudian ada jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal kembali. Nah, jurnal kembali itu opsional, bisa dilakukan, bisa dicatat ataupun tidak, tergantung perusahaan itu mau tutup buku tahun itu atau tahun depan. Jika tutup bukunya tahun depan, kita perlu melakukan jurnal kembali itu. Nah, itu sekian dari materi Ibu hari ini.
Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengetahui sebuah laporan keuangan itu seperti apa gitu ya anak-anak. Ibu akhiri apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.